Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ferlisman, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, NPM S1G 018048. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan artikel tentang rekayasa bioproses. Adapun judul artikel yang akan kita bahas pada kali ini yaitu formulasi ragi campuran untuk produksi bioetanol dari limbah kayu sengon, yang ditulis oleh Ina Winarti, Sri Komaryati, dan Jarwanto. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan pada Juni 2017 dalam Jurnal Penelitian Hasil Hutan volume 35 nomor 2. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Saat ini konsumsi bahan bakar minyak BBM dalam negeri sudah di atas 1,5 juta barel per hari. Sementara produksinya di bawah 800.000 barel per hari. Terlebih lagi pada awal abad ke-21, sektor transportasi telah menggeser sektor industri sebagai pengguna energi terbesar. Dengan pangsa pasar lebih dari 90% bersumber dari persediaan BBM di Indonesia. Padahal persediaan energi fosil, khususnya minyak atau oli cadangannya, terbatas dan tidak dapat diperbarui. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah pengembangan energi alternatif dan terbarukan yang berasal dari bahan bakar nabati atau BBN, seperti singkong, jagung, sorghum, limbah pertanian, kehutanan, dan alga. Limbah industri kehutanan seperti penggergajian kayu dan mengandung bahan berlignoselulosa juga berpotensi sebagai bahan baku BBN karena keberadaannya yang melimpah. Sumber bioetanol yang digunakan pada penelitian ini yaitu limbah kayu sengon yang berupa serutan maupun serbuk dari limbah kayu sengon. Sedangkan ragi yang digunakan ada dua jenis ragi, yaitu ragi campuran yang terdiri dari Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, dan Aspergillus oryzae, dan dibandingkan dengan ragi komersial berupa Saccharomyces cerevisiae. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mempelajari formulasi ragi yang paling efektif pada proses campuran yang dalam fermentasi limbah kayu untuk menghasilkan kadar bioetanol yang tinggi. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan adalah timbangan, kompor listrik, destilator, pengaduk, blender, alkoholmeter, brickmeter, magnetic stirrer, gas chromatography atau GC, dengan kondisi kolom OV 17 feet detektor, suhu awal 85 derajat Celcius, suhu akhir 100 derajat Celcius, suhu injektor 150 derajat Celcius, dan suhu detektor 200 derajat Celcius dengan pembawa gas nitrogen dan hidrogen, dan destilator, spektrometer, penangas air, oven dan cawan Petri, hot plate, autoclave, inkubator, jarum OC, tabung reaksi, kantong plastik, kasa, kapas steril, dan pengaduk. Serta bahan yang digunakan adalah limbah kayu sengon, ragi campuran beberapa jenis jamur antara lain Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, dan Aspergillus oryzae, serta ragi komersial berupa Saccharomyces cerevisiae. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan. Penelitian dilakukan dengan metode RAL, rancangan acap lengkap dengan desain faktorial 2x2x4, yaitu sampel, sulfaktan, dan tanpa sulfaktan, dengan jenis ragi, campuran, dan komersil, dengan masing-masing konsentrasi ragi 3%, 5%, 7%, dan 9%, dengan 2 kali ulangan. Tahapan pada penelitian ini terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama pembuatan ragi campuran, yang kedua perlakuan pendahuluan delisignifikasi,
kayu sengon. Yang ketiga, sakarifikasi dan fermentasi secara simultan. Yang keempat, fermentasi, dan yang terakhir yaitu pengujian kadar gula, reduksi, dan bioetanol. Parameter yang diamati adalah kadar gula, reduksi, dan kadar etanol. Hasil dan pembahasan. Kadar lignin bahan baku kayu sengon adalah 26,32%. Setelah dibuat pulp sebagai proses pendahuluan atau delignifikasi, kadar lignin turun menjadi 6,16% atau terjadi penurunan sekitar 76,59%. Lignin sangat resisten terhadap degradasi, baik secara biologi, enzimatis maupun kimia, sehingga keberadaan lignin sangat menghambat proses degradasi selulosa dan hemiselulosa menjadi glukosa. Diharapkan dengan penurunan kadar lignin, proses sakarifikasi dan fermentasi dapat berjalan sempurna sehingga dapat menghasilkan kadar etanol yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragi campuran dengan konsentrasi 7% paling efektif digunakan pada fermentasi hypnoselulosa dengan hasil kadar etanol sebesar 1,569%. Kadar etanol yang dihasilkan lebih tinggi dari kadar etanol yang dihasilkan dari fermentasi dengan ragi komersial sebesar 0,652%. Yang terakhir, sebagai penutup, kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan sulfaktan dapat menstabilkan kerja enzim dalam merubah selulosa menjadi gula, sehingga jumlah glukosa total yang dihasilkan atau gula reduksi menjadi lebih tinggi dibandingkan tanpa sulfaktan. Hal ini akan mengakibatkan gula sebagai sumber makanan untuk ragi semakin banyak untuk dirubah menjadi etanol, baik pada ragi campuran maupun pada ragi komersial. Ragi campuran yang efektif adalah ragi campuran 7%, menghasilkan kadar etanol yang paling besar yaitu 1,569%. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.